Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Eka Puspaningtyas. Saya calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Surabaya, unit kerja SMK Negeri 3 Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya bersama rekan saya. Ya, nama saya Kurit Aditya Krishna, juga PGB Angkatan 9 dan instansi saya SMK Negeri 3 Surabaya. Pada kesempatan kali ini kami akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1. Kami akan melakukan wawancara terkait pengambilan keputusan bersama Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Surabaya, Bapak Mahmud. Bisa dimulai? Ya. Langsung saja kita mulai wawancara pada kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Mahmud? Alhamdulillah baik. Hari Senin, hari yang cerah sekali. Mohon izin ya Pak Mahmud, ya, kami mau belajar sama jenengan terkait tugas kami di modul 3.1 pengambilan keputusan kepala sekolah sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Melihat kasus yang terjadi di sekolah kami terkait ada anak kelas 12 yang kesulitan untuk membagi waktunya antara bekerja dan juga menjalankan tugasnya sebagai siswa. Menurut jenengan, bagaimana caranya jenengan mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral tersebut? Iya, terima kasih Bu Nanda dan Pak Gurit. Ini adalah guru kami yang hebat, yang sekarang merupakan masih dalam proses untuk guru penggerak. Begini, beberapa kasus di sekolah yang diantaranya terkait dengan siswa, ini memang beda dengan di SMK. SMK itu sekarang ada kebijakan dari pemerintah terkait dengan program bagaimana siswa itu diberi pendampingan atau pelayanan. Di antaranya siswa itu setelah lulus itu diharapkan bisa menempati 3 posisi. Yang pertama, siswa diharapkan bisa bekerja, kemudian yang kedua melanjutkan, yang ketiga wirausaha. Nah, dengan program itu berarti pemerintah memberikan peluang kepada siswa yang ingin bekerja. Nah, peluang itu diberikan pada waktu siswa akan lulus. Nah, sekarang bagaimana permasalahannya? Kalau ternyata siswa itu dinilai sama industri, sebelum anak itu lulus sudah punya kompetensi yang diinginkan oleh industri, maka itu merupakan peluang bagi sekolah, sekaligus tantangan. Peluangnya adalah bahwa kalau anak itu sudah direkom sama industri, sudah dinilai baik, berarti yang mestinya anak itu setelah lulus diminta sama industri atau dijadikan pekerja, maka sekarang tidak menunggu kelas 3 lulus. Anak itu masih kelas 3, kemudian direkom sama industri, artinya sekolah sudah berhasil menunjukkan pada industri bahwa anak ini sudah layak untuk menjadi pekerja di industri. Nah, kesempatan itu jadi peluang, meskipun ada tantangan atau hambatan. Tantangannya diantaranya adalah bagaimana pembelajaran siswa ini sewaktu di kelas 12, bagaimana pembelajaran di kelas. Sedangkan anak ini masih mestinya mengenyam pendidikan di sekolah. Maka sekolah merubah tantangan itu menjadi peluang. Peluangnya adalah kita melihat dari aturan atau pengalaman pada waktu COVID. Bagaimana pada waktu COVID anak kan tidak ada pembelajaran di sekolah. Pembelajarannya melalui online atau daring. Nah, kesempatan ini kita buktikan di industri, anak itu bekerja dan pembelajarannya kita lakukan dengan cara online, dengan cara penugasan. Maka yang produktif, pembelajaran produktif dilakukan di industri, yang normatif adaptif kita lakukan dengan cara offline. Tapi kebijakan sekolah tidak seperti itu saja, kita harus melibatkan orang tua dan ada kepastian industri. Kalau orang tua setuju, maka sekolah akan memberikan rekom, mengizinkan. Nah, persetujuan orang tua ini dibutuhkan agar nanti kita tidak menyalahi aturan. Bisa saja orang tua nggak setuju, tapi hampir banyak semuanya orang tua setuju dan mengatakan bahwa
Ya memang seperti ini yang kami inginkan, Pak. Kalau sebelum lulus sudah kerja, ini saya kira lebih baik. Karena apa? Anak bekerja itu kan juga mendapatkan fasilitas, misalkan penghasilan, maka orang tua sudah merasa senang. Ya meskipun ada permasalahan, gimana Pak anak saya belajarnya. Nah, proses itu sudah kami lakukan, jadi ada pendampingan untuk pembelajaran, kemudian anak ini sudah bisa diterima di industri, berarti sudah klop. Artinya siswa diuntungkan, sekolah juga mendapatkan nilai positif, orang tua juga diuntungkan. Dan industri punya keyakinan bahwa industri sudah merasa yakin bahwa kompetensi lulusan siswa di SMK 3 ini ternyata baik, sehingga tidak menunggu lulus. Nah ini yang kami lakukan. Jadi ada keuntungan positif yang lebih banyak daripada menunggu lulus di kelas 3. Itu saya kira. Itu yang berperan untuk faktor-faktor ini untuk mempermudah pengambilan keputusan itu, kira-kira untuk dijak bekerja sama di guru sinten ya Pak? Kalau untuk hubungannya dengan kegiatan ini, maka kita harus melibatkan semua lini. Usaha kerja kita libatkan, hubungannya dengan prakerin, dengan industri, berarti itu juga ranahnya di humas. Kemudian kurikulum kita ajak bagaimana guru-guru untuk memberikan pendampingan pembelajarannya kepada guru. Kita yakinkan gurunya juga memberikan support kepada anak itu, kesiswaan juga demikian. Nah, saya kira semuanya kita libatkan. Jadi tidak lalu satu arah, tapi semua lini. Ini selaku kepala sekolah juga punya atasan. Kami juga melaporkan ke pimpinan, kepada kepala cabang, dinas, kepala dinas provinsi, kepada pengawas, semuanya menyatakan dan memberikan advice, memberikan semangat bahwa ya sudah itu harus dilakukan karena keinginan industri sudah kita capai dan orang tua menyetujui. Jadi sudah tidak ada masalah. Itu. Baik Pak, dari semua hal yang telah disampaikan sama Pak Mahmud, pembelajaran apa yang kira-kira dapat jenengan petik dari pengalaman jenengan dalam mengambil keputusan ini? Ya, jadi pengalaman kami adalah kalau ternyata yang kita harapkan pada titik tertentu, kemudian kita belum sampai titik maksimalnya, kita sudah masuk di sana, ya kita lakukan. Tidak lalu misalkan kalau kita ingin ke Surabaya, kita actionnya baru di Surabaya. Kalau di Sidoarjo misalkan keinginan kita sudah tercapai, kalau berangkatnya dari Pasuruan, ya sudah, berarti sudah selesai. Tidak menunggu kita actionnya di Surabaya. Artinya kalau anak itu lulus bekerja, kemudian ternyata anak ini belum lulus sudah bekerja, ya mengapa tidak harus kita lakukan. Nah itu intinya seperti itu. Jadi atas keputusan bersama ya Pak untuk melakukan semuanya ini. Jadi sinergi bersama untuk memahami bahwa memang visi misinya dari kementerian seperti itu dengan tindakan tadi seperti itu. Iya. Ini juga yang mendasari pada waktu ada program Link and Match. Itu dulu mendasarinya begini. Jadi sekolah itu siswa itu ada in, ada out. In itu berarti pembelajaran di sekolah, out itu berarti ke industri. Nah setelah out itu ternyata anak itu bagus, kemudian sudah mumpuni, industrinya memakai, memanfaatkan, ya sudah. Kalau ternyata Pak ini masih butuh lagi, kembali lagi ke sekolah in lagi. Ada program seperti itu, ada in dan out. Dan sekolah SMK tidak boleh artinya kita hanya berpaku pada pembelajaran harus di sekolah, tidak bisa. Harus kita tahu situasinya. Kurikulum yang ada juga di kurikulum Merdeka seperti itu. Iya, betul. Baik, terima kasih banyak Pak Mahmud atas waktunya dan juga telah berbagi pengalaman sama kita yang masih belajar ini. Saya terima kasih sekali. Sama-sama, ya. Demikianlah hasil wawancara kami dengan Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Surabaya, Bapak Mahmud. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat untuk Bu Nanda dan Pak Gurit.